juga akan berpengaruh juga terhadap landscape pekerjaan untuk kita-kita pekerja muda. Nah, seperti sudah diprediksi oleh beberapa lembaga riset internasional, dalam beberapa tahun lagi, sekitar 5 sampai 10 tahun ke depan itu, beberapa pekerjaan-pekerjaan lama yang selama ini masih bisa kita handle sendiri nih sebagai manusia, itu akan diambil alih oleh mesin, oleh robot, atau kecerdasan buatan atau artificial intelligence. Jadi pekerjaan-pekerjaan itu akan punah dan digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan yang baru. Kalau dari risetnya McKinsey & Company, itu waktu tahun 2019 memprediksi kalau tahun 2030 akan ada 23 juta pekerjaan lama yang hilang, tapi sebagai gantinya akan muncul 46 juta pekerjaan baru yang pastinya membutuhkan skill-skill khusus nih. Nah, baru-baru ini juga ada riset terbaru lagi selama COVID dari Bank Dunia, dari World Economic Forum, yang memprediksi kalau itu bisa terjadi lebih cepat. Jadi bukan tahun 2030, tapi tahun 2025, 5 tahun lagi, akan ada sekitar 85 juta pekerjaan lama yang hilang dan digantikan dengan pekerjaan baru. Nah, perkembangan teknologi dan industri yang pesat ini pastinya mengharuskan kita untuk cepat beradaptasi dan cepat berinovasi juga. Jadi banyak profesi yang akan tergantikan, tapi juga banyak profesi yang akan baru tercipta gitu. Nah, salah satu cara untuk bisa menghadapi tantangan perubahan dan perkembangan di masa depan ini adalah lewat pendidikan vokasi. Nah, pendidikan vokasi itu apa? Pendidikan vokasi itu pendidikan kejuruan pada jenjang pendidikan tinggi yang tujuannya itu untuk mempersiapkan tenaga kerja untuk siap langsung mengaplikasikan dan menerapkan keterampilannya di dunia kerja. Jadi bedalah sama pendidikan formal di mana kita lebih banyak belajar teori daripada praktek. Kalau di pendidikan vokasi kita akan lebih banyak belajar praktek daripada teori supaya langsung siap nih untuk langsung siap kerja ketika sudah lulus. Nah, lalu kira-kira seperti apa sih nanti perubahan di masa depan itu? Skill-skill apa saja yang harus kita pelajari, yang harus kita bekali supaya kita tetap bisa dan relevan dengan perkembangan industri dan perkembangan teknologi di masa depan itu. Lalu bagaimana kira-kira peran dari pendidikan vokasi tadi untuk membantu menyiapkan kita menghadapi tantangan tersebut? Nah, untuk itu hari ini Kompas Talks sudah bekerja sama dengan Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri atau nama bekennya Mitra Studi nih dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Kita akan berbincang-bincang dengan tema pendidikan vokasi menghadapi industri masa depan. Untuk itu kita sudah terhubung langsung dengan Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Studi, Direktur Mitra Studi, Pak Ahmad Saufi. Halo, selamat sore Pak Ahmad Saufi. Selamat sore Mbak Agnes, salam sejahtera untuk Sore. kita bersama. Ya, sehat-sehat Pak. Seger nih Insya Allah, kelihatannya Pak. Alhamdulillah segar Mbak Agnes. Harus untuk Alhamdulillah. memberikan semangat pada diri sendiri dan kawan-kawan yang lain. Amin, itu penting itu Pak. Di, Baik, nah sebelum kita melanjutkan ngobrol-ngobrol kita, karena tak kenal maka tak sayang nih, Pak Saufi saya akan menjelaskan dulu background dan profil Pak Saufi terhadap ke teman-teman sahabat Kompas dan mitra vokasi yang sekarang sudah tune in di acara IG Talk kita di @hariankompas dan @mitrastudi. Nah, jadi Sobat Kompas, Mitra Vokasi, Pak Ahmad Saufi ini karirnya sebelumnya dimulai dengan menjadi atasnya pendidikan dan kebudayaan di KBRI Berlin dari tahun 2016 sampai tahun 2020. Seperti yang kita tahu, Jerman ini kan salah satu role model ya untuk pendidikan vokasi. Gitu. Nah, baru-baru ini Pak Ahmad Saufi kembali ke Indonesia, lalu Juni kemarin tahun 2020 ini Pak Ahmad Saufi dilantik menjadi Direktur Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Jadi sudah pasti nih, Sobat Kompas, kalau Pak Ahmad Saufi ini orang yang tepat buat kita ajak ngobrol-ngobrol hari ini tentang perkembangan industri di masa depan dan bagaimana kita menghadapi pergeseran landscape pekerjaan di masa depan itu. Jadi kalau misalnya teman-teman sahabat Kompas atau mitra vokasi ada yang mau bertanya-tanya, bisa langsung drop komentar aja di live IG Talk kita di Instagram dan nanti akan kita bahas bersama nih di penghujung acara untuk dijawab langsung oleh Pak Saufi yang sehari-harinya memang mengurusi pendidikan vokasi. Oke, nah kita langsung aja kalau gitu masuk ke acara inti kita ngobrol-ngobrol sama Pak Saufi. Pak Saufi, ini saya akan memulai dengan pertanyaan pertama dulu. Ini kan seperti yang tadi sudah disebut, kalau dalam waktu dekat ini nggak akan terlalu lama akan ada pergeseran di dunia industri dan juga akan ada pekerjaan-pekerjaan lama yang punah dan digantikan dengan pekerjaan-pekerjaan baru yang butuh skill-skill baru gitu. Robot-robot akan datang mengambil alih pekerjaan kita dan itu udah bukan lagi skenario
cerita-cerita sci-fi tapi beneran akan terjadi gitu. Nah, boleh digambarkan mungkin Pak kira-kira akan seperti apa saja sih Pak perubahan di masa depan itu gitu? Apakah riset-riset dari lembaga-lembaga internasional itu memang benar-benar akan terjadi di Indonesia dalam waktu dekat? Monggo Pak. Ya, Mbak Agnes, terima kasih atas waktunya. Selamat sore, sahabat Kompas. Selamat sore, mitra vokasi. Sebagaimana yang dikemukakan oleh Mbak Agnes tadi di pendahuluan bahwa ada studi dari McKinsey, kemudian studi dari World Economic Forum dan sebagainya dan seterusnya ya. Benar adanya seperti hasil studi tadi bahwa kita suka tidak suka, mau tidak mau sudah memasuki era revolusi industri 4.0 di mana untuk proses produksi suatu barang atau jasa sudah menggunakan jasa artificial intelligence, kemudian big data, robotic, automatization ya atau otomatisasi dan seterusnya dan sebagainya. Nah, di sisi lain kalau tahun lalu kita lihat kita belum punya pandemi. Tahun ini kita menghadapi pandemi. Tidak pernah ada terbayang dalam pikiran kita tahun lalu, tahun 2019, apa itu Zoom, apa itu chit-chat, apa itu Vicon melalui jejaring virtual seperti ini. Tapi nyata hari ini ada bahwa karena pandemi ini, orang dipaksa untuk diam di rumah atau di lingkungannya untuk menghindari meluasnya COVID ini. Tapi kan komunikasi harus jalan terus, ya. Hidup harus jalan sehingga terbentuklah apa yang disebutkan rapat virtual segala macam, di mana yang tadinya ada orang di ruang-ruang tertutup melakukan sesuatu, sekarang orang berdiskusi dengan lebih terbuka, ada recording dan lain sebagainya, sehingga transparansi, keterbukaan, baik keterbukaan informasi, akuntansi dan lain sebagainya makin nyata. Jadi kembali ke pertanyaan itu, ada dua hal yang menjadikan kita landscape kerja itu berubah. Yang pertama adalah kemajuan teknologi revolusi industri 4.0, kemudian adanya tantangan pandemi ini sehingga mau tidak mau ada double disruption ya, ada dua pengocok atau shaking objek ya atau agent yang membuat kita berubah secara drastis. Kalau Mbak Agnes tadi di depan sudah mengatakan menurut World Economic Forum akan ada 23 juta pekerjaan yang hilang, tapi akan muncul 27 juta pekerjaan baru. Artinya walaupun ada pekerjaan yang hilang, peluang pekerjaan baru itu ada. Mari kita lihat sekarang, paling sederhana. Ada tren orang berbelanja melalui online shopping. Kalau online shopping otomatis ketergantungan orang terhadap vendor atau kejujuran vendor tersebut, cheating atau enggak dia dan lain sebagainya. Kemudian yang mengantarkan, kalau ada kata-kata ongkir, ongkos kirim, dulu nggak ada dalam setahun atau 3 tahun yang lalu sebelum ada online shopping ini nggak kenal kita kosakata yang namanya ongkir atau ongkos kirim. Sekarang udah ada ongkir. Jadi deliver system segala macam itu juga harus terukur, harus jujur. Time-nya, waktu delivery-nya seperti apa, sehari, 2 hari, atau hitungannya jam dan seterusnya dan sebagainya. Jadi meskipun ada pekerjaan yang hilang, yakinlah akan ada pekerjaan-pekerjaan baru yang timbul karena kebutuhan dan tuntutan zaman. Begitu Mbak Agnes. Iya Pak. Nah, tadi kan disebut memang akan ada pekerjaan lama yang hilang, tapi muncul pekerjaan baru. Apa aja sih Pak contoh-contoh pekerjaan lama yang akan hilang tersebut dan pekerjaan baru apa yang akan muncul di masa depan nanti? Ya, jadi kita tidak pernah tahu tentang tren namanya big data. Kalau sekarang kita tahu bahwa tren orang membeli sepatu mereknya apa, kelihatan. Kemudian size atau ukuran sepatu itu ukuran berapa. Kemudian warna sepatu yang dipesan itu baru sepatu, ukuran sepatu, warna sepatu. Nah, kalau data itu terhimpun dari segitu banyak entry data, maka akan terbentuk big data, akan terbentuk rona atau tipologi tren kesukaan masyarakat. Dengan cara itu, maka si penyedia barang atau jasa bisa memprediksi barang dan jasa apa yang akan dia produksi. Itu contoh tantangan apa yang akan terbentuk
pada saat ini dan saat ke depan. Nah, kegiatan-kegiatan atau teknologi atau pekerjaan apa yang akan timbul dari tantangan ini adalah kita mengenal cloud computing. Yang tadinya orang menyimpan data di hard disk, ya, kemudian punya eksternal hard disk dan lain sebagainya, USB. Sekarang orang kenal cloud computing, menyimpan data, kemudian data dengan data terkoneksi dan lain sebagainya. Kemudian bagaimana menganalisis pasar, kemudian marketing, ya, bagaimana mempromosikan barang, ya, yang tadinya orang promosinya benar-benar sangat tanda kutip kolot gitu ya, menggunakan jasa advertising yang sederhana dan lain sebagainya. Sekarang advertisingnya menggunakan teknologi, kemudian augmented reality dan lain sebagainya dan seterusnya. Seperti itu Mbak Agnes. Yap. Berarti kalau gitu kemampuan-kemampuan apa nih Pak? Atau skill keterampilan apa yang perlu dipelajari oleh pekerja-pekerja muda, anak-anak kuliah yang sekarang lagi menentukan nih mau kerja apa, atau anak-anak SMA yang lagi menentukan mau jurusan apa sih nanti pas kuliah gitu. Ini apa aja sih Pak berarti skill-skill yang harus dipelajari untuk bisa survive ke depan? Ya, kalau kita bicara skill tentang hard skill ya, itu seperti tadi, bagaimana menguasai big data, menguasai artificial intelligence, ya, kemudian menguasai otomatisasi. Itu tantangan teknologi yang mau nggak mau, suka dan tidak suka kita kuasai. Namun di samping hard skill seperti tadi yang kita sebutkan, ya, anak-anak muda kita juga harus tetap menguasai soft skill. Apa itu soft skill? Kemampuan berkomunikasi, ya, kemudian kemampuan bekerja sama atau berkolaborasi satu dengan lain. Jadi kompetisi internal selama ini yang selalu biasa kita dapatkan tuh harus mulai sekarang kita harus kikis. Kita harus bisa berkolaborasi satu dengan lain, ya. Kemudian kemampuan soft skill lainnya adalah tahan banting atau tahan tekanan dunia kerja. Kemudian tentunya harus selalu cepat berinovasi, berimprovisasi dengan perubahan yang ada. Jadi perubahan itu boleh saja terjadi, tapi kecepatan anak-anak kita untuk mengadaptasi perubahan itu adalah bagian dari soft skill-nya yang harus kita ajarkan sedini mungkin kepada anak-anak kita. Dan pendidikan vokasi sekarang menyediakan pendidikan tidak hanya hard skill, tapi juga soft skill. Demikian Mbak Agnes. Nah, ini berarti peran pendidikan vokasi pasti sangat penting ya Pak untuk menanggapi tantangan di masa depan ini. Nah, kira-kira bagaimana nih Pak peran dari mitra studi di bawah Kemendikbud untuk meningkatkan relevansi antara pendidikan vokasi tadi itu dengan kebutuhan dunia industri di masa depan gitu? Akan ada terobosan-terobosan baru nggak sih Pak kira-kira dari pemerintah? Perlu nggak kita mengubah nih Pak metode atau model pendidikan vokasi yang selama ini sudah kita terapkan? Baik, masuk kita ke pendidikan vokasi kita, Mbak Agnes. Kalau kita berbicara tentang vokasi di Indonesia, istilah vokasi di Indonesia sekarang ini mulai tren itu setelah atau mulai booming setelah dibentuknya Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Pekerjaan kejuruan atau kevokasian sebenarnya sudah lama ada di bumi Indonesia ini. Namun istilah itu tren sekarang setelah adanya Direktorat Jenderal tersebut. Kemudian dirjennya juga pandai memikat dan pandai menceritakan apa itu vokasi. Tapi kalau ke dalamnya lagi kita telusuri, apabila kita berbicara vokasi, itu artinya kita berbicara tentang 17.000 lebih lembaga-lembaga kursus kecantikan, kursus bahasa asing, kursus montir dan sebagainya, ya, kursus-kursus singkat yang non degree. Kemudian ada 14.000 sekolah menengah kejuruan. Kemudian di samping itu ada 2.200 lebih politeknik maupun sekolah-sekolah tinggi vokasi. Itulah yang kita gabung sekarang dalam apa yang kita sebut pendidikan vokasi. Nah, begitu kita berbicara tentang relevansinya, siapa yang akan memanfaatkan itu? Ada dunia usaha, dunia industri, dan dunia kerja. Apabila kita melihat tipologi perusahaan sekarang, ada 5.500 lebih perusahaan besar di Indonesia, 60.000 lebih perusahaan menengah, dan ada 63 juta lebih usaha mikro di Indonesia. Usaha mikro itu adalah misalnya pedagang kelontong, gerobak bakso, dan lain sebagainya, pedagang kaki lima. Nah,
menghubungkan antara kebutuhan dunia usaha dan dunia industri dengan apa yang disediakan oleh Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi adalah tugas dari Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha dan Dunia Industri itu. Apa caranya? Yang pertama, tentunya membuat forum pengarah vokasi. Apa itu forum pengarah vokasi? Sejak 15 Juli tahun ini, forum pengarah vokasi itu dibentuk beranggotakan bapak-bapak, ibu-ibu kita, perwakilan dari Kamar Dagang dan Industri, kemudian Apindo, himpunan-himpunan profesi yang memberikan saran, masukan, kemudian juga rekomendasi bagaimana cara kita mengelola pendidikan vokasi ini lebih baik. Misalnya cara pemagangan, penyelarasan kurikulum, mencerdaskan atau meningkatkan skill guru-guru, kemudian kepala sekolah dan sebagainya. Itu adalah saran dan masukan dari forum pengarah vokasi yang merupakan perwakilan dari Kadin dan Apindo serta himpunan pengusaha tadi. Nah, di samping seperti mendirikan forum pengarah vokasi tersebut, Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan Dunia Usaha Dunia Industri sudah beberapa kali mengadakan forum pertemuan antara dunia usaha dunia industri dengan Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi. Dalam pertemuan itu kita bahas apa itu fakta, misalnya fakta pengangguran, kemudian keterserapan lulusan di dunia kerja dan seterusnya. Kita berbicara fakta. Kita berbicara, tapi apa sih problemnya? Kenapa terjadi seperti itu? Kemudian kita berusaha mencari solusi. Pekerjaan menghubungkan dunia usaha, dunia industri dengan Satuan Penyelenggara Pendidikan Vokasi sedang dan akan terus kita lakukan. Demikian Mbak Agnes. Insya Allah, insya Allah dengan cara mentaut dan suaikan antara sisi pengguna tadi dengan apa yang kita tersedia di sini di bawah Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, makin lama terjadi matching antara yang disediakan dengan yang dibutuhkan. Mbak Agnes. Saya penasaran nih Pak, gimana kira-kira bentuk konkret atau real dari keterlibatan sektor swasta itu dalam pendidikan vokasi ini? Kayak tadi kan Bapak kan sudah menghabiskan cukup lama ya Pak waktu di Jerman gitu, jadi pasti sudah tahu bagaimana model vokasi dual system mereka berlaku gitu. Nah, ini kira-kira apakah bisa gitu Pak kita juga menerapkan sistem yang kira-kira serupa di mana peran aktif dari perusahaan swasta itu lebih terasa gitu, bukan hanya dari penyusunan kurikulumnya tapi juga nanti untuk yang tadi itu link and match dan program pemagangan secara lebih aktif lah gitu terlibat dalam pendidikan vokasi. Mbak Agnes, tajam sekali pertanyaannya. Luar biasa. Pertanyaannya singkat tapi saya harus menjawabnya panjang. Untuk menyederhanakan jawaban saya tadi adalah, pertama, Jerman terkenal atau malah diakui oleh negara-negara di dunia mempunyai pendidikan vokasi terbaik di dunia karena bisa menekan angka pengangguran dan lain sebagainya. Kemudian kemajuan ekonomi Jerman ditunjang oleh pendidikan vokasi di mana melibatkan perusahaan menengah mereka. Nah, namun ya kita tidak bisa langsung, walaupun saya juga pernah 4 tahun di sana sebagai wakil Indonesia dan mempelajari pendidikan vokasi, kita tidak serta-merta bisa langsung meng-copy paste kondisi di Jerman tersebut. Perlu beberapa hal syarat agar kita bisa mengejar ketertinggalan kita. Nah, Jerman mampu melakukan itu karena Kamar Dagang dan Industri terlibat aktif, pengusaha-pengusaha terlibat aktif dalam sistem pemagangan atau vokasi yang ada di Jerman. Untuk itu di Indonesia kondisi ekosistem itu harus kita ciptakan juga. Kita ciptakan dulu. Apakah dunia usaha dan dunia industri dengan lapang dada bisa menerima atau memberi tempat bagi anak-anak kita untuk melakukan pemagangan? Kenapa pertanyaan ini penting? Karena kemahiran bekerja ya atau kecakapan bekerja tidak bisa 100% ditaruh di dalam kelas saja. 3 semester atau 6 semester anak-anak kita di dalam kelas itu tidak cukup untuk memahamkan mereka terhadap dunia usaha dan dunia kerja. Jadi harus dititip anak-anak kita itu di dunia industri, dunia usaha, dunia kerja. Nah, apabila ribuan pengusaha atau perusahaan besar tadi berkenan membukakan pintunya untuk menjadi tempat anak-anak kita, SMK atau Politeknik, magang atau praktek kerja, tentunya ini akan menjadi suatu kerjasama yang baik. Di Jerman,
karena pertanyaan Mbak Agnes tadi adalah anak-anak Jerman magangnya itu adalah mereka melamar ke industri, dan 70% mereka menghabiskan waktu di industri, kemudian 30% di sekolah. Nah, kurikulum kita, kebijakan kita, dan latar belakang kita belum 100% bisa menunjang itu. Oleh karena itu pertanyaan Mbak Agnes, apakah bisa kita lakukan itu? Bisa, tapi pelan-pelan dulu agar fondasi kita kuat. Caranya sekarang adalah Mas Menteri sudah memberikan kesempatan kepada jajaran pendidikan, mari kita merdeka belajar. 3 semester silahkan berinovasi, berimprovisasi untuk memperbaiki kurikulum. Nah, sebelum kita 3 semester menitipkan anak-anak kita di perusahaan, kita mulai dulu 1 semester. Jadi sekarang magang itu nggak boleh kurang dari 1 semester. Dititipkanlah anak-anak kita di dunia usaha dan dunia industri. Dari mana bantuan itu? Kita sangat berharap kepada Forum Pengarah Vokasi yang beranggotakan bapak-bapak kita dari Kadin, dari Apindo, dari Himpunan Pengusaha untuk memproliferasi, untuk memberikan pencerahan dan pencerdasan kepada pemilik industri untuk membuka pintunya, Mbak Agnes, agar anak-anak kita punya akses yang lebih besar. Di sisi lain, setelah diberikan akses yang besar oleh perusahaan dunia usaha, dunia industri, satuan penyelenggara pendidikan kita, artinya SMK dan Politeknik, harus segera mengantisipasi dan menangkap peluang ini untuk mengkombinasikan kurikulum yang mereka ajarkan harus sesuai dengan tuntutan dunia usaha, dunia industri. Kita harus melakukannya dengan soft dan win-win solution, Mbak Agnes. Tidak bisa copy-paste langsung kondisi di Jerman, langsung kita ubah. Tapi tambahannya, contoh baik sudah dilakukan oleh pemerintah Jerman yang ada di Indonesia, ya, yaitu perwakilan dunia usaha, dunia industri Jerman yang ada di Indonesia, menggandeng SMK di Indonesia. Contohnya, Siemens, ya, kemudian Mercedes, kemudian MAN itu perusahaan Jerman menggandeng SMK Negeri 26. Mereka magang menyesuaikan dengan gaya Jerman, walaupun tentunya uang saku dan tata caranya tidak sama persis. Kalau contoh ini memuaskan semua pihak dan bisa dicontoh oleh perusahaan-perusahaan Indonesia, tentu kita akan bisa membuat perubahan yang semakin hari semakin baik, Mbak Agnes. Ini nanti peran dari perusahaan itu akan sukarela gitu, atau mungkin lambat laun nanti pelan-pelan seperti tadi Bapak bilang akan diwajibkan juga gitu Pak, seperti di Jerman lagi-lagi nih kita. Luar biasa. Apabila di Jerman, ya pertanyaannya, ada peraturan yang namanya Berufsbildungsgesetz, ya, peraturan pemagangan. Di bawah peraturan itu ada namanya AIFO, ya, Ausbildung, Eignung, Verordnung namanya, atau tata cara tempat pemagangan. Jadi diatur sedemikian rupa oleh peraturan atau undang-undang. Di kita belum ada, Mbak Agnes. Namun ketiadaan itu mudah-mudahan memacu kita untuk bisa mengejar ketertinggalan ini. Apakah sekarang perusahaan kita melakukan pemagangan atau menerima pemagangan ini secara sukarela atau mengikuti aturan? Mari sama-sama kita duduk untuk mencari jalan keluar terbaik. Karena namanya peraturan itu orang selalu mengkonotasikannya dengan stick and carrot. Kalau Anda turut, Anda mendapat carrotnya, Anda mendapat insentif. Kalau Anda langgar, Anda akan mendapat hukuman atau dapat sticknya, Anda dapat punishment. Nah, mari kita sekarang melakukan, ya, pendekatan yang soft dulu. Melalui Forum Pengarah Vokasi kita berharap semua perusahaan merasa terlibat untuk membangun vokasi ini bersama-sama. Namun demikian, pendekatan yang berupa regulasi dari penentu kebijakan tentunya untuk mengatur dunia usaha, dunia industri ini diperlukan, Mbak Agnes, agar industri semakin hari semakin banyak yang terlibat untuk membangun vokasi ini. Saya perlu tambahkan, saya perlu memuji di sini contoh yang hadir dalam EG Live kita ini, kawan-kawan saya dari Astra. Saya ingin mengucapkan selamat kepada bapak kita di Astra, di Trakindo. Saya lihat di chat itu sudah ada beberapa kawan dari Astra dan perusahaan-perusahaan seperti itu, ya. Kemudian Indah Kiat, Pulp and Paper juga sudah membantu, kemudian juga Sinarmas. Nah, untuk menyebut satu dari banyak, itu sudah mulai membantu vokasi dengan cara menerima anak-anak
SMK atau politeknik untuk magang. Tapi seperti saya katakan tadi, jumlah itu belum cukup. Jumlah perusahaan besar kita ada 5.500 dan perusahaan menengah kita ada 60.000. Bayangkan kalau semua ikut terlibat membangun vokasi. Saya salut dan hormat kepada kawan-kawan di perusahaan yang sudah saya sebutkan tadi, Trakindo, kemudian United Tractor, dan lain sebagainya. Kita sangat berharap keikutsertaan perusahaan-perusahaan lain tentunya akan memacu pendidikan vokasi. Mbak Agnes, saya kembalikan ke Mbak Agnes. Oke, siap. Terima kasih banyak nih Pak Sofi sudah mau menjawab pertanyaan-pertanyaan saya. Nah, ini sekarang ada pertanyaan-pertanyaan lain lagi nih Pak dari sahabat Kompas, dari audiens, dari mitra vokasi juga yang sudah tergabung ikut di Instagram Live kita. Nah, ini sudah ada beberapa pertanyaan nih yang muncul. Oke, pertama dari Endang Pardede. Itu menanyakan, dengan adanya dunia pendidikan vokasi sekitar 2025 nanti, apakah pendidikan formal akan dihapus? Lalu, atau apakah pendidikan formal akan dihapus, atau apakah pendidikan formal ini nanti ke depan jadi lebih kurang dikedepankan gitu dibandingkan pendidikan vokasi saat mencari kerja di tahun 2025 itu? Mbak Agnes, langsung saya jawab, tentu saja tidak. Jadi pendidikan akademis, bayangkan, di Jerman pendidikan akademis juga tetap dikedepankan. Siapa yang akan mendapatkan hadiah Nobel? Siapa yang akan mendesain kapal selam? Materi kapal selam itu apa? Apakah karbon komposit, atau aluminium, atau segala macam. Begitu juga pesawat terbang. Itu adalah pelajaran-pelajaran teoritis, yaitu tentunya dikembangkan sedemikian rupa dari teori sebelumnya. Di Indonesia otomatis pendidikan akademis, ya, orang harus menjadi doktor, itu ya teoritis, ya, itu tetap perlu kita kedepankan. Siapa yang akan memikirkan benih unggul apa yang paling cocok di Indonesia, kemudian mengawinkan antara benih unggul dengan benih unggul tersebut secara konvensional atau secara bioteknologi. Tetap kita perlukan akademisi yang seperti itu, yang cutting edge, yang melakukan penelitian di batas-batas tertinggi dan terjauh teknologi itu sendiri. Tetap perlu ada. Namun vokasi tetap harus kita juga kedepankan, karena vokasi ini yang menjadi pilar atau backbone suatu ekonomi dan industri negara. Siapa yang akan menjadi tenaga kerja terampil dan terdidik kalau kita tidak membuat pendidikan vokasi? Jadi pendidikan vokasi adalah untuk memperkuat ekonomi kita, siapa yang bekerja di sana. Kemudian ada, kalau kita berbicara tentang kerangka kualifikasi nasional Indonesia, ada peringkat orang bekerja itu dari skema 1 paling bawah, ya, kualifikasi 1, 2, 3 sampai kualifikasi 9. Contohnya kualifikasi 1 itu adalah lulusan SMP, kualifikasi 2 lulusan SMA, SMK, kualifikasi ke-9 itu adalah lulusan S3. Nah, tetap harus ada di dalam piramida manpower planning kita atau tenaga kerja kita, siapa yang bekerja menggunakan skillnya, siapa yang bekerja menggunakan teoritisnya, siapa yang akan bekerja di research and development kalau kita tidak membangun pendidikan akademis. Kurang lebih itu jawaban saya, Mbak Agnes. Dua-duanya harus kita sinergikan. Akademi jalan, pendidikan vokasi yaitu keterampilan ini harus juga tidak kalah dikedepankan. Mbak Agnes. Pak, ini udah ada pertanyaan baru lagi nih. Menarik nih Pak pertanyaannya dari Anonireng. Itu bertanya, ada nggak sih Pak program yang menjembatani langsung nih antara dunia kerja dengan pencari kerja, semacam career center gitu mungkin Pak. Jadi langsung ada jaminan gitu loh kalau lulusan pendidikan vokasi ini pasti akan bisa terserap lah di dunia industri gitu. Baik, yang namanya jaminan itu adalah kembali pertanyaan. Jaminan adalah yang menjamin diri kita sendiri, kompetensi teman-teman. Nah, namun apa yang bisa difasilitasi oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Pendidikan Vokasi, khususnya Direktorat Kemitraan dan Penyelarasan, adalah menyediakan skema-skema atau program-program yang mempercepat keterserapan itu. Contohnya, kita membuat skema bursa kerja khusus baik di level lembaga kursus dan pelatihan yang namanya Buka Suslat, ya, bursa karir khusus dan pelatihan, bikin itu bursa karir untuk peserta-peserta kursus dan pelatihan. Dibuat juga bursa kerja khusus di level
sekolah menengah kejuruan. Jadi sekolah menengah kejuruan diberikan insentif sekarang untuk memperbaiki bursa kerja yang ada di tempat. Di tataran politeknik pun juga diberikan insentif bagi politeknik-politeknik untuk membuat karir center. Karena pertanyaannya tadi tentang karir. Dengan adanya insentif kepada lembaga kursus, kepada SMK maupun kepada politeknik, dengan membuat dan memperbaiki bursa kerjanya. Dan tidak kalah penting juga kami memberikan insentif kepada satuan penyelenggara pendidikan yang memperbaiki humasnya loh. Jadi salah satu cara untuk menjual kemampuan anak didiknya yang akan diluluskan adalah bagian humas. Kita memberi insentif kepada bagian humas untuk memperbaiki. Jadi di samping bursa kerja, kita perbaiki humasnya agar paket ini ya, anak-anak yang sudah akan lulus ini, di samping diberikan pencerahan dunia kerja nanti seperti apa, juga para pencari ya talent scouting juga bisa mendekati bursa kerja yang ada di satuan penyelenggara pendidikan maupun humasnya. Nih anak-anak yang cocok bekerja di tempat kami ini yang mana? Jadi ada jembatan antara yang mencari sama yang akan ya baik mencari pekerjaannya maupun yang mencari pekerjaannya. Demikian Mbak Agnes. Nah, itu yang dilakukan oleh Direktorat Pendidikan Vokasi. Memberi insentif didirikannya bursa kerja, memperbaiki humasnya, begitu juga memperbaiki peranata, pimpinannya maupun pengajarnya. Mudah-mudahan dengan skema-skema yang diberikan tersebut, kualitas lembaga pendidikannya naik, sehingga lulusannya juga akan makin kinclong kalau kita bisa katakan begitu. Mudah-mudahan dunia kerja lebih gampang melirik lulusan yang kinclong tadi. Begitu Mbak Agnes. Bagus juga ya Pak, berarti mudah-mudahan juga lulusan-lulusan vokasi nggak akan nganggur ya Pak, karena memang nanti ke depan akan ada skemanya begitu, yang akan menjamin link and match antara dunia pendidikan dan dunia industri itu ya. Sudah kita lakukan Mbak Agnes, saya tambahkan, sedang dan sudah kita lakukan dan terus akan kita lakukan. Nah, perkara pengangguran tetap harus kita, fakta yang ada benar, masih ada yang nganggur ya. Benar, kita tidak boleh eufemisme atau melakukan perbaikan penghalusan karena benar ada yang menganggur. Oleh karena itu masalah ini masalah kita bersama ya. Masalah kita bersama adalah penyediaan lapangan kerja misalnya juga menjadi masalah kita. Bukankah ada 63 juta pengusaha mikro? Bukankah itu adalah pengusaha juga? Jadi sebenarnya ada challenge kita sekarang tidak mempermasalahkan masalah itu sendiri, tapi berusaha bahwa sebenarnya lulusan ini itu punya challenge tidak hanya di perusahaan besar. Janganlah dilihat mencari pekerja itu adalah masuk ke perusahaan besar, tapi challenge dia adalah memperbaiki perusahaan mikro yang ada. Dengan memperbaiki perusahaan mikro, otomatis kan dia juga jiwa wira usahanya timbul. Dan banyak peluang yang diciptakan oleh si lulusan ini bukan hanya untuk dirinya, tapi untuk lulusan-lulusan lainnya. Kurang lebih seperti itu loh, Mbak Agnes. Siap. Terima kasih Pak. Nah ini ada satu pertanyaan lagi terkait rencana LPDP dari Dian Ihsan. Terkait rencana LPDP Kementerian Keuangan untuk menganggarkan 100 miliar rupiah untuk beasiswa bagi pelajar vokasi. Ini sudah sampai mana ya Pak progres kabarnya? Karena menarik kalau misalnya banyak kesempatan pelajar vokasi bisa mengenyam bangku pendidikan di luar negeri juga. Baik, jadi LPDP akan menyediakan beasiswa itu benar. Ya, di tahun 2021 itu komitmen pimpinan LPDP dengan pimpinan Direktorat Jenderal Pendidikan Vokasi sudah diadakan kesepakatan bersama ya, gentle agreement bahwa anak-anak kita ya yang akan menjadi dosen politeknik ya akan disekolahkan S2 dengan beasiswa LPDP khusus vokasi. Jadi akan ada slot beasiswa S2 magister terapan dalam negeri maupun luar negeri untuk khusus untuk vokasi. Itu sedang kita godok saat ini dan sebentar lagi akan kita launching. Dan tahun ajaran baru, ya kalau untuk luar negeri kan kita mengenal summer semester dan winter semester. Paling cepat kita baru bisa mulai di winter semester 2021. Tapi tentunya winter semester 2021, hitungannya bulan, 9 bulan lagi. Sedang kita godok dan sebentar lagi akan kita
umumkan. Itu untuk mahasiswa magister. Kemudian untuk yang training non gelar juga akan disediakan kesempatan, ya, bagaimana dengan beasiswa LPDP yang ada, skemanya sedang kita susun bersama. Tapi secepat-cepatnya akan kita launching di 2021. Berapa besar uang yang akan diserap tergantung antara demand dan supply. Pendanaannya ada, tapi seperti tadi, apabila kita kembali, saya tantang rekan-rekan saya yang menjadi atau mau masuk ke vokasi. Apabila Anda masuk ke SMK atau politeknik hanya pilihan terakhir, yakinlah bahwa itu bukan berasal dari passion Anda. Pendidikan vokasi butuh orang-orang yang passionnya benar-benar ingin masuk ke SMK dan masuk ke politeknik, dan orang-orang itulah yang akan kami kader, yang akan kami berikan beasiswa, orang-orang yang mempunyai motivasi tinggi untuk membangun vokasi di Indonesia. Ada beasiswa S2, ya, kemudian ada beasiswa untuk kursus dan pelatihan. Adapun beasiswa untuk S1, karena sejauh ini belum ada, ya, kebijakan dari LPDP untuk menyekolahkan S1, sedang kita usahakan terus. LPDP menyediakan beasiswa S2 dan S3, ya. Nah, namun, ya, usaha-usaha untuk menyekolahkan lulusan SMK kita menjadi sarjana terapan tetap harus kita kita galakkan. Dari mana sumber pendanaannya kita akan segera cari. Namun yang pertanyaan tadi, LPDP akan menyediakan beasiswa S2, itu sudah dan sedang kita godok, dan winter semester 2021 insya Allah kita sudah bisa melaunching, ya, untuk menerima pendaftaran untuk yang akan sekolah, baik di dalam maupun di luar negeri. Mbak Agnes, terima kasih. Siap, terima kasih. Berarti udah bisa mulai bersiap-siap kalau misalnya mau mendaftar beasiswa, udah bisa ya Pak, teman-teman vokasi, pelajar vokasi sekarang. Lalu berikutnya ini ada pertanyaan lagi Pak dari Muhammad Herdianto. Nah, pertanyaannya, bagaimana nih komitmen konkret dari pemerintah atau dari dunia industri juga dalam menyerap lulusan SMK? Baik, yang akan menyerap lulusan SMK kan dunia industri. Nah, itulah yang tadi kita harus sama-sama rembukkan, sama-sama kita tingkatkan. Tidak bisa dong kita memaksa dunia industri untuk menerima, ya, suatu lulusan kalau dia tidak qualified. Kita harus menghormati dunia usaha, dunia industri yang menetapkan kriteria X, Y, Z atau A, B, C, kriteria yang dikeluarkan oleh dunia usaha dan dunia industri, itulah yang kita hormati. Berdasarkan kriteria itulah kita tarik ke belakang, ya, di hulunya, bahwa memproses anak-anak itu, mengajarkan mereka, menyediakan kurikulumnya, dan memagangkan mereka harus sesuai dengan apa yang diinginkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Cerita lama kita adalah bahwa pemagangan anak-anak kita 3 bulan atau kurang, apa yang bisa mereka dapatkan dalam kecakapan kerja. Untuk itu sekarang kita perbaiki bahwa magang misalnya di industri atau dunia usaha, dunia kerja, yang program mereka magangnya juga dicanangkan atau didesain sedemikian rupa untuk kebutuhan industri tersebut. Kita sudah lakukan itu di industri perhotelan, di industri kapal pesiar. Jadi yakinlah bahwa komitmen dunia usaha, dunia industri tidak hanya otomotif, tidak hanya mesin dan konstruksi, tapi juga hotel dan kapal pesiar itu sudah makin baik. Kita tahu walaupun sekarang ini pandemi, hunian hotel menurun, ya, hunian orang ke kapal pesiar juga menurun. Tapi komitmen kawan-kawan pengusaha yang ada di hotel dan kapal pesiar sangat pesat, ya. Kemudian kita sudah berapa kali bertemu, mereka sangat antusias untuk menerima lulusan SMK yang sesuai tentunya dengan kriteria mereka. Untuk itu, Pak Agnes, tugas kita di lembaga pendidikan vokasi ini untuk memoles, ya, dan membuat mereka sesuai dengan yang diinginkan dunia usaha, dunia industri. Dengan cara seperti itu, kita berharap tentunya keterserapan anak-anak kita di dunia usaha, dunia industri, dunia kerja akan semakin meningkat. Tapi sekali lagi, siapa yang menjamin? Kita semua harus menjamin mutunya. Kita semua harus menjamin komitmen dari dunia usaha dan dunia industri tersebut. Dan ini sekali lagi, dan malah berkali-kali saya katakan,
Membangun vokasi adalah tugas bersama, bukan tugas 1-2 aktor atau 1-2 lembaga atau kementerian. Pak Agnes. Oke. Ini ada pertanyaan lagi Pak dari Yoslin 22. Keterampilan dan kemampuan apa aja sih Pak yang akan menjadi fokus pemerintah dalam ranah pendidikan vokasi untuk mempersiapkan skill set yang mumpuni di kemudian hari? Oke. Kalau tadi ya kita berbicara tentang tantangan industri 4.0 kan, kita butuh data analisis, big data, kita udah bicara artificial intelligence dan lain sebagainya. Ya, di samping yang kita sebutkan tadi ya, kemudian juga voice recorder bisa langsung jadi catatan segala macam ya. Di samping kemampuan seperti itu, sekarang ya sudah ada Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian sudah mengeluarkan juga critical job ya, apa namanya, jadi list pekerjaan-pekerjaan yang dibutuhkan di masa 5-10 tahun yang akan datang. List itu, daftar itu sudah menjadi public domain. Jadi mari para pencari kerja, anak-anakku sayang lulusan, baik yang sedang sekolah maupun yang akan lulus, bukalah ya, bacalah yang banyak, bukalah website atau laman-laman itu, informasi begitu terbuka luas ya, kemudian apa-apa yang menjadi critical job nanti itu juga gampang. Jadi tantangan masa depan adalah banyak membaca. Apabila Anda tidak membaca, bagaimana Anda akan masuk ke dunia kerja? Jadi saya kembali, anak-anak kita yang SD pun dari SD sekarang duduk di depan komputer untuk belajar gara-gara pandemi. Mereka sudah familiar dengan dunia maya. Oleh karena itu, wahai para pencari kerja, bukalah dunia maya, bukalah website, carilah informasi sebanyak-banyaknya, baca, dan di sana ada syarat dan ketentuan yang dibutuhkan oleh dunia usaha dan dunia industri. Ya, nah kemudian jangan lupa bagi para pencari kerja ya, tingkatkan kemampuan berbahasa asing. Karena tuntutan berbahasa asing tidak hanya kebutuhan dalam negeri, tapi juga kebutuhan luar negeri. Mbak Agnes, jawaban saya umum, tapi ini sebenarnya sangat membantu para pencari kerja agar tidak terlena mendengar katanya. Ya, jadi kita sering, masyarakat kita, oh kata si ini, carilah informasi pada sumbernya, googling, kemudian banyak membaca media massa banyak, kemudian Kompas juga masih ada Kompas cetak, banyak koran-koran kita yang mempunyai edisi cetak dan sebagainya. Banyaklah membaca, karena dengan membaca Anda akan membuka dunia. Mbak Agnes. Suara Mbak Agnes hilang. Saya tidak bisa mendengar suara Mbak Agnes. Iya, koneksi kita yang kurang. Kalau suara saya bisa didengar oleh Mbak Agnes? Gih, thank you. Kalau dulu waktu zaman nge-break 10-2, artinya modulasinya bagus. Sambil kita mengisi kekosongan suara, saya sangat berharap kepada siapa saja pemirsa atau menonton acara IG Live ini, mudah-mudahan IG Live ini memberikan pencerahan bagi kita semua. Jangan sungkan memberikan pertanyaan dan masukan kepada kami. Mudah-mudahan pertanyaan tersebut, walaupun tidak instan langsung kami jawab sekarang, bisa kami proses untuk kami perbaiki untuk masa yang akan datang. Mbak Agnes, suaranya udah mulai ada? Masih? Saya sangat berharap bagi adik-adik kami yang SMK, mudah-mudahan bisa bercerita kepada adik-adik kita yang ada di SMP bahwa SMK bukanlah pilihan kelas 2 atau kelas terakhir. Siap. Sekarang gimana Siap. Pak suara saya? Oh, suaranya bulat.
Pak, emang nih Pak. Jadi nggak pakai speaker juga kedengeran. Oke, Pak, saya ada pertanyaan lanjutan dari tadi pertanyaan Yuslim 22 juga sih Pak. Jadi berarti sekarang ini seharusnya pemerintah juga sudah merumuskan kurikulum, infrastruktur, tenaga pengajar sesuai dengan pemetaan pekerjaan-pekerjaan dan skill-skill yang akan Ya, dibutuhkan di masa depan itu ya Pak ya? iya. Saya tambahkan, Mbak. Jadi kita perbaiki satu persatu dari permasalahan-permasalahan yang ada, ya. Permasalahan guru, ya. Kita perbaiki dengan meng-upskilling dan mereskilling kemampuan guru-guru SMK. Kemudian kemampuan manajerial kepala SMK, kita latihkan kepala-kepala SMK kita, ya, walaupun tentunya jumlah kepala SMK 14.000, kita urut satu persatu dulu. Kita berikan CEO terkenal, ya, kemudian kita didik mereka dengan proses mini MBA namanya, ya. Kemudian melatih mereka seperti CEO, tidak sekedar Chief Education Officer, tapi juga menjadi Chief Executive Officer bagi sekolah mereka. Nah, selain guru dan kepala SMK, kita juga memberikan bantuan peralatan dari Direktorat SMK kepada SMK-SMK tertentu yang menjadi pilihan, ya. Nah, di samping itu, ya, untuk pendidikan tinggi vokasi, ya, atau politeknik, kami juga memberikan ada 10 skema. Di antara skema yang kami berikan itu adalah bagaimana kita berikan insentif kepada pendidikan tinggi vokasi yang bisa membantu usaha kecil, menengah, dan mikro di daerah binaannya untuk bisa memberikan mereka pendidikan tentang bagaimana cara mengemas, bagaimana cara berinovasi, memasarkan produk, dan lain sebagainya. Kemudian di samping itu, kita juga memberikan insentif bursa kerja. Tadi yang sudah saya ceritakan. Di samping insentif bursa kerja, kita juga memberikan insentif bagaimana agar mereka bisa mendekati industri. Ada kiat-kiat khusus yang kita berikan agar satuan penyelenggara pendidikan melalui insentif tadi mampu berkolaborasi dengan dunia usaha dan dunia industri. Jadi ada insentif agar mereka berani mendekati industri dengan cara duduk bersama, diskusi bersama, tentunya terbuka jembatan komunikasi bahwa industri memerlukan apa di daerah tersebut, ya. Di daerah X ada industri Y, tentunya kebutuhan jenis kurikulumnya apa. Kalau itu tidak dibicarakan, maka kurikulum tidak akan bisa diperbaiki. Dengan adanya insentif itu, kedua pihak atau multi pihak bertemu dan dibicarakanlah kurikulum yang akan diperbaiki tersebut. Itu cara kami untuk menjembatani dunia usaha, dunia industri dengan satuan penyelenggara pendidikan vokasi. Mbak Agnes. Terima kasih banyak Pak Ahmad Saufi hari ini sudah bersedia untuk berbincang-bincang sama kita tentang perkembangan industri di masa depan dan pergeseran landscape pekerjaan di masa depan. Nggak terasa nih Pak, sudah waktu kita sudah mau habis. Mungkin Bapak bisa memberikan closing statement dulu Pak, sekilas aja mengenai untuk merangkum hasil perbincangan kita hari ini. Terima kasih Mbak Agnes. Pertama saya berpesan kepada orang tua, ya, dan kepada adik-adik saya yang sedang SMP, bahwa pilihan untuk masuk SMK bukanlah pilihan yang Anda harus pandang sebelah mata. SMK hari ini, lembaga kursus hari ini, maupun politeknik hari ini sedang kami perbaiki dari hulu hingga hilir. Jadi ikhtiar kami, mudah-mudahan calon yang masuk menjadi lebih baik. Karena di cerita masa lalu, yang masuk ke sekolah-sekolah tersebut adalah pilihan terakhir. Oleh karena itu, apabila inputnya anak-anak yang masuk adalah passionnya baik, kami akan poles sedemikian rupa dengan proses yang baik bekerja sama dengan dunia usaha, dunia industri. Karena input dan prosesnya baik, mudah-mudahan vokasi kita ke depan akan semakin baik. Dan di sesi ini saya mengucapkan terima kasih kepada Kompas, ya, karena menyuarakan terus bahwa pendidikan vokasi ini penting. Juga saya berterima kasih kepada rekan-rekan yang dari dunia usaha, dunia industri yang selalu bahu-membahu bersama kami. Anda adalah champions kami, ya, perusahaan yang saya sebut tadi. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa menjadi banyak dan dukungan dunia usaha, dunia industri terhadap perkembangan vokasi kita akan menguatkan kita, karena kita sangat percaya Mbak Agnes, vokasi yang kuat akan menguatkan Indonesia. Siap. Terima kasih banyak Pak Saufi. Teman-teman, kita sudah harus menyudahi nih acara ngobrol-ngobrol kita hari ini.
Terima kasih sudah memantengi selama sekitar 50 menit mungkin percakapan kita hari ini dengan Pak Saufi. Semoga hasil ngobrol-ngobrol hari ini bisa berguna juga buat teman-teman yang sedang gamang mungkin bingung menentukan nanti pekerjaan akan seperti apa di masa depan. Semoga bisa membantu menjadi bekal untuk menghadapi tantangan perkembangan industri dan pergeseran landscape pekerjaan di masa depan. Acara ini terselenggara atas kerjasama dari Kompas dengan kemitraan dan penyelarasan dunia usaha dan dunia industri dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan. Saya berterima kasih juga selain ke Pak Ahmad Saufi, terima kasih juga ke sobat-sobat Kompas dan juga ke teman-teman yang sudah memantengi Instagram Live kita hari ini dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang bagus-bagus. Juga dari Mitra Vokasi dari Mitra Studi, terima kasih sudah hadir dalam acara Kompas Talk hari ini. Mohon maaf nih kalau misalnya ada pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab. Jangan lewatkan perbincangan menarik lainnya bersama dengan Kompas Talk. Jadi pantengin terus dan follow Instagram @hariankompas. Terima kasih, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sukses selalu dan sehat selalu untuk Mbak Agnes dan Kompas. Amin, Bapak juga dan Mitra Studi. Saling kuat dan menguatkan dan saling doakan.